biaya pemrosesan suatu pesanan bahan, biaya asuransi pengiriman bahan yang dipesan, dan biaya pembongkaran. Biaya setup atau cost adalah pembuatan pengiriman bahan atau suku kandang oleh pemasok. 3. Sebagai cadangan terhadap proses produksi yang tidak andal. 4. Untuk memperoleh keuntungan berupa diskon karena membeli dalam kuantitas yang lebih banyak. Dan 5. Untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga bahan atau suku cadang. Sikit-sikit lagi. Tahun menjelang tahun baru kan? Nah, ini pada momen-momen tersebut perusahaan memanfaatkan produk atau membuat produk yang lebih, ya kan? Yang lebih, yang dari atau ditawarkan ada pesanan juga. Jadi kita tidak PO, istilahnya kan gitu kan? Berarti tetap trading. Walaupun misal pesanan banyak, atau mungkin ada yang dihajatan. Mungkin seperti sitanan, pengajian atau apa ya, yang punya hajat. Seorang kan pesanannya bisa punya acara pernikahan. Berarti kan saya harus memberikan misal kotak nasi ya, gitu. Berarti kan perusahaan itu harus menyediakan atau menyetop banyak. Katakanlah misal saya pesan 500 piece. Kalau perusahaan itu tidak tidak menyediakan atau persediaan, tentunya kan saya tidak butuh perusahaan itu, ya kan? Nah, di sini kan juga ada contoh biaya asuransi persediaan, biaya perusahaan barang, biaya penyusutan, biaya kesempatan kerja dalam biaya penanganan bahan dan biaya ruang penyimpanan. Semua di situ ada biaya yang harus ada persediaannya. Contoh, misalnya di situ ada karyawan produksi menganggur, biaya fasilitas produksi menganggur dan biaya pengujian. Maksudnya gimana? Biaya ini ada biaya pemesan dan pemesanan, ya kan? Dan biaya penggunaan biaya serta adalah biaya untuk menggunakan peralatan dan fasilitas yang dapat digunakan untuk produksi. Misalnya karyawan produksi menganggur. Bisa apa itu maksudnya? Upah karyawan produksi menganggur. Karyawan yang menganggur itu digaji atau tidak? Ini ada di situ. Upah karyawan produksi menganggur. Berarti ketika produksi menganggur, kalian bisa berasumsi produksi menganggur itu ada produksi yang nol kan? Bisa dikatakan gitu ya? Kan tidak melakukan produksi atau tidak melakukan pemesanan ya, tidak ada. Tetapi tetap digaji, upah karyawannya tetap, ya kan? Walaupun itu tidak ada produksi di situ atau tidak memproduksi. Dalam kategori bisa satu hari atau 2 hari tidak ada pemesanan. Ya toh? Biaya fasilitas produksi menganggur. Tentunya tetap ada biaya fasilitas produksi yang menganggur. Kenapa demikian? Kenapa harus tetap ada upah? Kenapa harus ada upah karyawan yang menganggur? Juga kenapa harus ada biaya fasilitas produksi yang menganggur? Semuanya tetap menggunakan biaya. Kenapa? Bukannya nggak, pokoknya perusahaan malah bangkrut ya, malah mau lebih. Ada kalau ini biaya fasilitas produksi yang menganggur tetap dikasih biaya. Kenapa alasannya gitu? Karena memang seharusnya entah ada produksi atau tidak, hari itu juga mungkin dalam harian, mingguan, begitu, apa juga ya. Tapi memang sudah kontraknya, entah ada produksi, pemesanan atau tidak, tetap
tetap di gaji kita melakukan pembayaran pada karyawan tersebut sama juga dengan fasilitas produksinya, mungkin peralatannya tetap harus ada perawatan. Tujuannya berapa? Perawatan fasilitas. Ya, intinya memang perawatan yang panjang. Ya, tujuannya berapa? Dari perawatan, kalau kalian dirawat tiap hari, itu nggak apa-apa juga. Kalian berdandan, kalian berbaju, bermake up, dan hijab dan sebagainya. Itu apa itu? Selanjutnya yaitu Economic Order Quantity atau EOQ. EOQ ini adalah metode untuk menentukan jumlah pesanan optimal yang dapat meminimalkan total biaya persediaan, yaitu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Biaya pemesanan atau pengecetan dan biaya dan penyimpanan total dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu P sama dengan P dikali D per I ditambah C dikali Q per 2. Keterangannya di sini TC yaitu biaya pemesanan atau pengecetan dan biaya penyimpanan total. P biaya memesan dan menerima pesanan atau biaya pengecetan suatu production run. D yaitu jumlah yang diminta tahunan, sedangkan Q jumlah unit dipesan setiap kali suatu pesanan dipesan atau ukuran lot produksi. Yang C yaitu biaya penyimpanan suatu unit persediaan selama 1 tahun. Benar nggak? Produksi run itu apa? Itu kan ada biaya pemesanan, penerima pesanan atau biaya pengecetan dan biaya pengecetan suatu produk. Run itu apa? Biaya pengecetan itu yang seperti apa? Kami ada produksi run. Apa itu? Produksi run. Pengecatannya. Biaya yang dikeluarkan ketika diproduksi seperti biaya untuk mesin, fasilitas, Ini ada dinamakan biaya Jadi biaya untuk pengeluaran yang tadi menyiapkan mesin, peralatannya, produksi sebelum promosi, pelatihan. Biaya termasuk seperti itu. Kalau produksi runnya periode ketika 1 kali produksi. Selanjutnya sebagai ilustrasi ini data yang relevan untuk penentuan biaya persediaan pada suatu perusahaan reparasi barang-barang elektronik. Ketika ada yang dibutuhkan diri dari luar perusahaan. Data yang diperoleh disajikan sebagai berikut. D-nya sama dengan 20.000 unit, sedangkan I 2.000 unit, P 1.000 rupiah per pesanan, dan C-nya 40 per unit. Perhitungannya banyak pemesanan per tahun, yaitu dapat dihitung dengan D per I, yaitu 20.000 unit dibagi dengan 2.000 unit sama dengan 10 kali pemesanan. Yang kedua, biaya pemesanan totalnya yaitu D per I dikalikan P, jadi 10 kali pemesanan tadi dikalikan 1.000 sama dengan 10.000. Dan yang ketiga, persediaan rata-ratanya I per 2 sama dengan 2.000 dibagi 2 sama dengan 1.000 unit. Dan yang keempat, biaya penyimpanan totalnya
Selanjutnya, pemilihan jumlah unit pesanan sebanyak 2.000 unit yang menimbulkan biaya persediaannya 50.000 tadi belum tentu merupakan pilihan yang terbaik karena belum tentu merupakan jumlah unit yang besar yang menimbulkan persediaan yang rendah. Oleh karena itu, tujuan manajemen persediaan adalah meminimalkan biaya persediaan, maka model EOI diperlukan. Model EOI merupakan suatu contoh sistem. Dalam sistem pemerolehan persediaan dipicu oleh antisipasi terhadap jumlah yang diminta. Jumlah yang diminta pelanggan pada masa mendatang, bukan reaksi terhadap jumlah yang diminta pelanggan pada masa sekarang. Dengan demikian, prediksi terhadap jumlah unit yang diminta atau B-nya menjadi sangat penting dalam analisis ini. Berikut perhitungan EOI-nya, yaitu dapat dihitung dengan rumus I sama dengan EOI sama dengan akar 2 dikali V dikali V dibagi C. Selanjutnya I sama dengan EOI sama dengan akar 2 dikali 25 terlambat pelan. Sebelah ini orang terlambat. Nah, ini sekali malam. 2 dikali 20.000 dikali 1.000 dibagi 40 sama dengan didapatkan hasil 1.000. Apabila jumlah yang dipesan itu 1.000 aja soalnya apabila jumlah yang dipesan sama dengan I atau 1.000 unit maka banyak pemesanan per tahunnya, yaitu D per I sama dengan 20.000 unit dibagi 1.000 unit didapatkan 20 kali pesanan. Yang kedua, biaya pemesanan totalnya sama dengan D per I dikali KP sama dengan 20.000 dikali 1.000. 20 dikalikan 1.000 sama dengan 20.000. Ya, harusnya segini berapa? Persediaan rata-ratanya yaitu I dibagi 2 sama dengan 1.000 unit dibagi 2 hasilnya 500 unit. Dan yang keempat, biaya penyimpanan totalnya I dibagi 2 dikalikan C sama dengan 500 unit dikalikan 40 rupiah sama dengan 20.000 rupiah. Dan yang kelima, biaya persediaan totalnya yaitu biaya pemesanan total 20.000 ditambahkan biaya penyimpanan total 20.000 didapatkan hasil 40.000 rupiah. Jika jumlah unit yang dipesan sebanyak 1.000 unit, maka total biaya persediaannya adalah minimal yang ditandai dengan besaran biaya pemesanan sebesar 20.000 sama dengan biaya penyimpanannya juga sebesar 20.000. Ya, penyimpanan pemesan biaya pemesanan dan penyimpanannya sama berarti jarang ya. iya Biaya persediaannya 20, biaya penyimpanannya juga 20. Biaya pemesanan dan penyimpanan sama tidak? Biaya pemesanan dengan biaya penyimpanan sama tidak? Biaya pemesanan apa? biaya untuk memesan dan menerima pesanan, misalnya biaya pemesanan suatu pesanan barang, biaya asuransi pengiriman barang yang dipesan, dan biaya pemesanan. Itu adalah biaya pemesanan. Kalau penyimpanan, walaupun nilainya sama-sama 20.000, tapi beda artinya kan? Biaya pemesanan dengan biaya penyimpanan. Apa biaya penyimpanan? Absennya dari mana? Coba saya ingin tahu. Bukan hanya dari kelompok berapa? Saya ingin tahu dari yang lain dulu.
Di sini sudah tertera kan, balance 20.000 untuk biaya pemesanan dan 20.000 untuk biaya penyimpanan. Nah, saya tanyakan, apa itu biaya pemesanan dan apa itu biaya penyimpanan? Wes tak aku. Oh, Manajemen persediaan atau distintai dengan melakukan secara cepat dalam waktu 2 jabatan terakhir. Pasar kompetitif tidak memiliki batasan antar negara. Komunikasi dan transportasi baru telah berkontribusi secara signifikan terhadap penciptaan kondisi global. Kemajuan teknologi telah berkontribusi terhadap semakin pendeknya siklus kehidupan produk dan semakin bervariasinya produk di pasar. Perusahaan luar negeri mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi dan tipe-tipe spesifik dengan biaya rendah. Tekanan kompetitif ini mendorong perusahaan untuk meninggalkan EOQ dan mulai menggunakan pendekatan CID. CID mempunyai dua tujuan strategis, yaitu meningkatkan laba dan memperbaiki posisi kompetitif perusahaan. Biaya pemesanan dan penyimpanan. Pendekatan CID. CID menggunakan pendekatan yang berbeda untuk meminimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan total. Pendekatan tradisional memandang keberadaan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan sebagai biaya yang seharusnya terjadi, dan kemudian berusaha menekan kuantitas pemesanan yang menyeimbangkan terbaik kedua macam biaya tersebut. Di pihak lain, CID tidak memandang biaya pemesanan sebagai sesuatu yang diberikan atau given, tetapi CID berusaha untuk mengurangi biaya-biaya tersebut menjadi nol. Jika biaya pemesanan menjadi tidak signifikan, maka tinggal meminimalkan biaya penyimpanan yang dapat dilakukan dengan mengurangi persediaan sampai tingkat yang sangat rendah. Pendekatan ini menjelaskan pengurangan persediaan sampai dengan nol dalam sistem kinerja tenggat atau unit solusi JI. Kinerja tenggat atau unit performance adalah suatu ukuran kemampuan perusahaan untuk merespon kebutuhan pelanggan. Pada masa lalu, persediaan barang jadi telah digunakan untuk menjamin bahwa perusahaan mampu memenuhi tanggal pengiriman yang diminta pelanggan. CID menyelesaikan masalah kinerja tenggat tidak dengan membentuk persediaan, tetapi dengan pengurangan waktu tunggu secara dramatis. Waktu tunggu yang lebih pendek akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi tanggal tenggat dan merespon penggunaan pasar sehingga kemampuan produktif perusahaan. ini mana mau? Oke. Siap semua. CID memotong waktu tunggu dengan mengurangi waktu pemesanan, memperbaiki kualitas dan menggunakan pemanufakturan sistem besar. Keterbatasan CID yang pertama, implementasi membutuhkan waktu perencanaan dan kerjasama dengan pemasok. Yang kedua, pemaksaan terhadap pemasok dalam menimbulkan kompetisi dengan negara. Yang berapa? Anggaplah CID sangat Hello, next itu ya. Batasan-batasan ini disebut constraint. Teori kendala atau theory of constraint mengakui bahwa setiap organisasi mempunyai constraint atau batasan. Teori constraint mengembangkan suatu pendekatan untuk mengolah batasan-batasan untuk mendukung pencapaian tujuan perbaikan secara berkelanjutan. Teori constraint menyatakan bahwa jika kinerja diperbaiki, suatu perusahaan harus mengidentifikasi batasan-batasan
berdasarkan teori penjualan secara operasional. Tersebut adalah perbedaan antara penjualan dengan biaya variabel yang unit atau nilai variabel cost seperti bahan baku dan tenaga listrik, tenaga kerja langsung dipandang sebagai biaya level unit tetap atau fixed level expense dan biasanya tidak dimasukkan dalam definisi Rockwood. Berdasarkan pemahaman ini, Rockwood berhubungan dengan prinsip konstitusi. Yang kedua yaitu persediaan adalah semua yang dibelanjakan organisasi untuk mengubah bahan baku menjadi Rockwood. Yang terakhir, biaya operasional didefinisikan sebagai semua yang dibelanjakan organisasi untuk mengubah persediaan menjadi Rockwood. Yang selanjutnya yaitu ada 5 tahap teori constraint. Yang pertama, identifikasi batasan organisasi. Batasan-batasan dapat kesimpulan presentasi yaitu yang pertama, manajemen persediaan berperan penting dalam menjadwalkan produksi dan pemenuhan permintaan pelanggan. Pengelolaan persediaan harus menyediakan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan agar efisien. Yang kedua, EOQ atau Economic Order Quantity digunakan menentukan jumlah pesanan optimal yang meminimalkan total biaya persediaan. Yang ketiga, yaitu CIK atau just in time, menekankan pengurangan persediaan minimal dengan meningkatkan efisiensi, kualitas, dan fleksibilitas produksi. Yang keempat, yaitu teori constraint atau TLC, membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengatasi batasan atau konsep untuk meningkatkan kinerja dan profit. Yang terakhir adalah kombinasi seperti EOQ, JIT, dan TLC dapat menciptakan sistem persediaan yang efisien, responsif, dan bermanfaat. Aku aja makanya